Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Abdurrahman bin Auf. Kembali lagi bertemu Ustadz Ganda. Dan hari ini adalah hari Kamis. Dan kita akan kembali belajar tema 5, subtema 1. Tapi sekarang adalah pembelajaran 6, yaitu pembelajaran yang terakhir pada subtema 1. Ada 3 mata pelajaran dan langsung saja kita coba buka mulai dari halaman 18. Pelajaran yang pertama adalah PPKN. Perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, jadi dari beberapa hari yang lalu kita sudah belajar perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama. Contohnya sholat, mengaji, atau berdoa. Lalu perilaku yang sesuai dengan sila kedua di rumah seperti menghormati orang tua, lalu menghargai pendapat orang lain, ya, seperti itu. Dan yang sekarang kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke ya. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Dan dilambangkan dengan pohon beringin, ya. Jadi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Ada beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, rukun dengan anggota keluarga yang lain, seperti orang tua, kakak, sepupu, atau siapapun. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak, ya. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak agar terjadi suatu persatuan, ya, tidak bertengkar, tidak bercerai, maka masing-masing tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Teman-teman harus mengerti, ya, dan menghargai pendapat atau kehendak orang lain. Seperti itu ya. Jadi ketika di rumah jangan melakukan atau jangan mencontoh perilaku yang tidak sesuai perilaku sila ketiga. Tapi contohlah perilaku yang sesuai sila ketiga. Salah satunya adalah tidak memaksakan kehendak dan rukun terhadap keluarga yang lain. Oke, kita langsung ke pelajaran yang berikutnya, yaitu bahasa Indonesia, menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Ini masih sama seperti hari-hari yang lalu. Ini adalah menemukan kosakata baru dalam sebuah puisi. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba membaca puisi pada halaman 20, ya. Pada halaman 20 dengan judul Dikala Hujan Turun. Oke, dengan judul Dikala Hujan Turun. Apabila teman-teman menemukan kata-kata baru, bisa bertanya kepada orang tua atau bisa bertanya kepada Ustadz lewat WhatsApp. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa untuk membaca. Semakin banyak teman-teman membaca, semakin banyak pula kosakata yang teman-teman tahu. Seperti itu ya. Kita langsung saja next ke mata pelajaran berikutnya, yaitu matematika. Ya, matematika kita masih belajar tentang alat ukur satuan baku. Kita sudah belajar tentang penggaris atau meteran, ya. Penggaris, ada meteran, terus ada jangka sorong, dan sekarang kita akan belajar tentang mikrometer. Ya. Kalau penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang memiliki panjang. Ya, biasanya satuannya masih menggunakan sentimeter, jadi panjangnya masih tidak terlalu panjang. Kalau meteran biasanya digunakan untuk benda-benda yang panjang, ya, lebih dari beberapa meter atau lebih dari 1 meter. Itu menggunakan alat meteran. Kalau jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang atau diameter benda yang berbentuk lingkaran. Ya, jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir sekarang adalah mikrometer.
seperti ini gambarnya. Ya, mikrometer digunakan untuk mengukur panjang yang bentuknya kecil. Ya, contohnya sekrup. Ya, sekrup atau benda-benda yang tipis. Bisa logam, uang juga bisa menggunakan mikrometer. Seperti itu. Nanti lihat gambarnya di sini. Lihat kembali ya. Ini mikrometer. Kalau teman-teman ada yang punya di rumah, boleh difoto dan dicoba bagaimana cara menggunakan mikrometer. Oke? Untuk tugas teman-teman hari ini ya, Ustadz akan memberi tugas untuk teman-teman mengerjakan penilaian harian subtema 1 mulai dari halaman 22 sampai halaman 27. Tapi yang dikerjakan hanya bagian A atau yang pilihan ganda ya. Jadi ayah bunda juga ini ya, nanti teman-teman tugasnya adalah mengerjakan penilaian harian subtema 1 mulai dari halaman 22 sampai halaman 27 ya. Soalnya sangat banyak, tapi Ustadz akan beri waktu ya, tidak harus selesai hari ini ya. Selesainya bisa dikumpulkan maksimal besok hari Minggu ya, atau Senin. Senin Ustadz masih tunggu ya, masih boleh Senin pagi, tapi kalau lebih baik hari Minggu. Oke, nanti ini akan Ustadz jadikan penilaian harian. Maka teman-teman coba untuk kerjakan dengan baik, sungguh-sungguh, coba kerjakan sendiri. Kalau masih bingung bisa baca materi di depan atau materi yang ada di dalam buku subtema 1. Jangan lupa besok hari Jumat kita ada hafalan bersama Ustazah Umi. Jadi teman-teman untuk hari ini bisa latihan hafalan surat Ad-Duha. Sampai jumpa besok. Video call juga bersama Ustazah Umi. Jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sarapan yang sehat dan bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.